di buku kami ya yang lebih baru. Jadi kami menerbitkan buku tahun lalu berjudul Membangun Intelijen Profesional Indonesia, menangkal ancaman menjaga kebebasan begitu. Di sini kami secara khusus ada satu bab tentang relasi presiden intelijen ya. Dan di situ kesimpulan kami jelas begitu bahwa selama periode dari tahun 1945 bahkan ya kami mengambil studi kasus dari zaman Pak Zulkifli Lubis begitu ya sampai terakhir begitu intelijen pada tahun 2021 begitu, bahwa relasi presiden intelijen di Indonesia itu memang berada dalam kondisi yang patron klien, transaksional dan pragmatis begitu. Jadi memang kita masih jauh dari adanya relasi presiden intelijen yang profesional begitu, yang ideal, di mana presiden tahu porsi kewenangannya, tahu batas regulasinya, dan intelijen juga tahu di mana dia harus bisa ikut presiden atau bahkan dia juga harus mengikuti aturan yang ada begitu. Nah, di kondisi Indonesia selama sejarahnya itu ini memang masih karut-marut begitu. Karena hubungan di antara dua aktor ini penuh dengan transaksional, pragmatis dan patron klien. Dampaknya apa ya? Dampaknya sangat jelas bahwa yang namanya intelijen, badan intelijen di Indonesia ini, baik itu dalam secara komunitas ya, intelligence community ya, saya bicara, jadi tidak hanya dalam konteks BIN saja, BAIS saja atau BIK saja, tapi dalam konteks secara umum, itu memang masih menjadi badan intelijen yang entah dia berperan sebagai polisi politik, begitu, kategori polisi politik, atau bahkan terang-terangan menjadi intelijen politik. Jadi bahwa intelijen yang bukan untuk menangkal keamanan seperti saya sebutkan tadi di undang-undang atau mungkin juga dalam dalam negara demokrasi, tapi justru intelijen itu memang bekerja untuk melayani kepentingannya dari rezim yang sedang berkuasa begitu. Jadi memang memang bisa kita pahami, tapi bukan berarti kita maklumi begitu ya pernyataan presiden yang kemarin itu. Kita bisa pahami presiden menyatakan bahwa ia menerima informasi dari partai politik, dari intelijen tentang partai politik, karena memang studi kami pun mengafirmasi itu begitu, bahwa memang situasi antara relasi presiden intelijen itu memang yaitu transaksional, pragmatis dan patron klien begitu, bukan hubungan yang profesional, apalagi hubungan yang demokratis begitu. Di antara kedua aktor itu juga penuh dengan konflik kepentingan begitu. Nah, tapi dalam konteks kita memahami pernyataan itu, tapi bukan berarti memaklumi ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan begitu. Nah, jadi kalau menurut pandangan kami dari klaster Hankam, bahwa apa yang diungkapkan oleh presiden itu, bahwa dia mengetahui atau dia menerima informasi dari intelijen tentang partai politik, itu adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Atau setidaknya kita bisa bilang ada indikasi terjadinya penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan. Yang akibatnya adalah pertama mengakibatkan ada pelanggaran hak kebebasan warga, dan juga yang tidak kalah serius ya menurut kami adalah bahwa pernyataan presiden itu juga bisa menjadi ancaman sebetulnya bagi proses menjelang pemilu tahun depan, dan juga mengancam nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila. Jadi memang kami pikir pernyataan presiden itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kenapa demikian? Alasannya kedua adalah karena memang mobilisasi intelijen untuk memata-matai partai politik adalah penyalahgunaan kekuasaan. Seperti tadi saya sebutkan di awal, tugas intelijen adalah mengumpulkan dan mengolah informasi soal ancaman keamanan nasional, bukan bahan keterangan atau bucket ya, kalau kita istilah dalam komunitas intelijen ya, tentang koalisi politik begitu, konco politiknya, atau tentang oposisi politik ya, tentang lawan politiknya. Ini ada ranah yang berbeda, semestinya tahu batas-batas itu begitu. Kemudian yang ketiga juga karena terjadi pelanggaran terhadap undang-undang intelijen negara, terutama tentang aturan kompartemen ya. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 17 2011 itu jelas, seperti tadi yang saya jelaskan di struktur ya. Undang-undang itu menjelaskan intelijen itu ada 5 fungsi, ya yang sebutkan presiden ada 3 ya, dia menerima dari BIN, BAIS, dan BIK atau Baintelkam Polri begitu. Ketiganya ini punya tugas dan fungsi yang berbeda begitu. BIN mengurusi dalam dan luar negeri, BAIS tentang pertahanan atau militer, Baintelkam tentang kepolisian atau penegakan hukum ya bersama dengan intelijen kejaksaan begitu. Tapi dalam pernyataan presiden seolah-olah kan semuanya jadi fokus kepada partai politik begitu ya. Nah, ini kan tentu nggak nyambung begitu. Untuk apa BAIS
cari informasi tentang partai politik begitu. Dan juga Badan Intelijen Keamanan Polri juga untuk apa? Apakah memang ada indikasi kriminal atau penyalahgunaan pelanggaran hukum atau bagaimana, itu yang tidak jelas begitu. Dan yang keempat adalah memang pernyataan presiden itu bisa kita maknai juga sebagai bentuk intimidasi negara begitu. Intimidasi negara atau pemerintah lebih tepatnya mungkin atau rezim gitu yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, berbangsa dan bernegara di tengah situasi menuju pemilu 2024 gitu. Dan yang kelima, nah ini saya pikir yang juga sangat relevan dengan situasi kita hari ini, waktu-waktu menjelang ini ya, pendaftaran capres dan juga dalam proses akan bergulirnya pemilu 2024, pemilu serentak untuk pertama kalinya, kita juga khawatir begitu ya, dan juga melihat bahwa aksi spionase itu juga berindikasi atau beresiko mencederai prinsip luber dan jurdil begitu. Aksi mata-mata dari Badan Intelijen itu bisa dipandang sebagai bentuk obstruksi ya, sebagai bentuk pelanggaran terhadap upaya penyuksesan pemilu 2024. Nah, kemudian kita tentu tidak cukup hanya dengan menganalisis atau juga dengan menyampaikan satu pemikiran kritis ya dengan terhadap pernyataan presiden itu, tapi juga kita perlu juga menyampaikan lalu selanjutnya apa yang harus dilakukan, apa follow up-nya dari ini. Nah, kami sendiri melihat begitu bahwa setidaknya kalau kita tetap berpegang kepada regulasi ya, baik itu regulasi secara umum Undang-Undang Dasar 45 atau lebih spesifik tentang Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang HAM, Undang-Undang pemilu begitu, bahwa bola saat ini ada di tangan DPR begitu. Kenapa DPR? Karena DPR adalah sebagai aktor pengawas intelijen yang sah begitu. Berdasarkan